Shalom, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua. Tema perenungan kita pada hari ini berjudul Penyembah yang Mengenal Tuhan. Allah menghendaki penyembah yang menyembah dalam roh dan kebenaran. Menyembah adalah saat di mana roh kita bersekutu dengan roh Tuhan dan menempatkan Tuhan pada tahtanya. Dan siapakah penyembah itu? Penyembah adalah semua orang yang telah menerima karya penebusan Yesus yang percaya kepadanya, atau biasa disebut orang Kristen. Dan secara khusus orang-orang yang menjadi pemimpin dalam ibadah atau pujian, mereka harus jadi pelopor dan teladan dalam menyembah, baik dalam sikap saat memuji, saat bertugas maupun saat beribadah. Seorang penyembah bukan saja menyembah dalam saat teduh pribadi atau saat beribadah di gereja atau sedang bertugas sebagai tim pemuji, tetapi seorang penyembah menjadikan penyembahan sebagai gaya hidupnya 24 jam dalam sehari. Namun, ada saat-saat di mana kita menyembah dalam waktu yang khusus. Ada saat-saat di mana kita perlu keintiman berdua saja tanpa ada orang ketiga. Dan apa saja syarat sebagai penyembah? Yang pertama, mereka harus lahir baru. Yesus mengajarkan kita menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Hal itu tentu saja tidak mungkin dilakukan oleh manusia berdosa. Roh manusia lama adalah roh yang sudah rusak, sebab putus hubungan dengan roh Allah akibat dosa. Oleh sebab itu roh kita harus diperbaharui dengan dilahirkan kembali. Kelahiran baru itu terjadi saat roh Allah masuk di dalam kita, dan itu terjadi saat kita percaya Yesus. Sejak kelahiran baru itu kita bisa meresponi Allah dengan penyembahan dalam roh. Syarat yang kedua sebagai penyembah adalah hidup dalam kekudusan. Kata kudus artinya adalah terpisah atau terasing. Allah itu terpisah dari makhluknya dan dosa. Sebab itu, orang yang menyembah Allah harus juga terpisah dari semua kenajisan dosa. Seorang penyembah harus hidup dalam kebenaran dan kekudusan. Dan yang ketiga, syarat sebagai penyembah adalah mengenal Tuhan. Seorang yang penyembah yang mengenal Tuhan, ia akan menyembah dengan cara yang benar dan akan memiliki kerinduan yang dalam untuk menyembah. Ketika seseorang penyembah mengenal Tuhan dengan benar, ia akan mengasihi Tuhan sehingga ia menyembah bukan karena takut, bukan karena terpaksa, bukan juga karena kebiasaan, bukan karena aturan agama, bukan pula karena ingin diberkati, tetapi dengan penuh kasih sebagai seorang anak dan bapa. Ketika seorang penyembah mengenal Tuhan dengan benar, ia bisa menempatkan Tuhan pada posisi yang terbaik. Matius 6 ayat 24 mengatakan, kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon, harus memilih salah satu. Karena Mamon adalah sesembahan manusia yang utama jika seseorang tidak menyembah Allah. Orang yang mengasihi harta tidak bisa mengasihi Tuhan dan tidak bisa menyembah Tuhan dengan benar. Seorang pemuji harus menjadi penyembah dalam hidup sehari-hari dan tidak mengasihi yang lain. Harus tidak terikat dengan mamon sebab tidak akan berkenan, dan itu ditunjukkan dengan sikapnya terhadap uang. Jika seseorang sulit untuk memberi, akan sulit juga untuk menyembah dengan benar. Hati yang terikat dengan harta, bagaimana mungkin bisa mengasihi dan menyembah Tuhan? Penyembahannya akan menjadi sia-sia. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita sudah belajar sebagian daripada firman Tuhan. Mari kita menjadi penyembah yang mengenal Tuhan dengan benar. Mari kita menjadi penyembah yang menyembah Allah dalam roh dan kebenaran, sehingga kita bisa menyembah dengan penuh kasih dan menjadikan Tuhan di atas segala-galanya. Amin.